Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi di kesempatan hari ini di pertemuan ke-8 Ustadz melanjutkan materi bab 6 ya, tentang karakteristik di tempat tinggal atau di daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, Anda semuanya, untuk materinya silahkan boleh sambil dicatat, atau kalau tidak boleh sambil di screenshot ya, atau nanti Ustadz akan men-sharekan kembali di grup untuk slide-nya ya. Jadi silakan nanti Anda semuanya bisa menyimpannya untuk bekal nanti ketika ulangan, artinya untuk mereview materi yang sudah disampaikan. Silakan Anda semuanya boleh menyimpannya, boleh screenshot, boleh juga dicatat di buku tulis ya, di buku tulis. Baik, Anda semuanya, untuk kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan di poin B. Ya, setelah pekan kemarin kita bahas tentang poin A. Di mana poin A kemarin membahas tentang makna persatuan dan kesatuan. Ya, Ustadz mereview dulu sedikit. Makna tentang persatuan dan kesatuan sesuai yang sudah diterjemahkan dalam Kamus Bahasa Indonesia, bahwa persatuan itu adalah gabungan ya, ikatan atau kumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian yang sudah bersatu, perserikatan atau serikat ya. Kemudian kesatuan artinya perihal satu atau keesaan atau tunggal ya, maka dapat diartikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu adalah bersatunya berbagai suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat yang ada di wilayah negara NKRI ya. Itu disebut dengan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan itu tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Dan juga termaktub di dalam Pancasila sila ketiga ya, persatuan Indonesia. Itu dasarnya ya. Jika ada pertanyaan nanti, persatuan dan kesatuan Indonesia atau bangsa Indonesia tercantum dalam pasal berapa, kemudian alinea berapa dalam Pancasila sila keberapa. Nah, itu jawabannya termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat dan Pancasila sila ketiga. Nah, itu isinya tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Baik, untuk selanjutnya di poin B, hari ini akan menjelaskan poin B tentang arti penting dalam pemahaman karakteristik daerah tempat tinggal. Yang pertama, perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini negara Indonesia atau bangsa Indonesia, anak-anak semuanya, untuk merebut kemerdekaan itu perjuangannya tidak mudah. Ya, perjuangannya luar biasa. Bahkan taruhannya itu nyawa sekalipun mereka perjuangkan dan mereka korbankan demi memperjuangkan atau merebut kemerdekaan negara Indonesia. Ya, makanya setiap tanggal 17 kita selalu memperingati ya, mengenang jasa para pahlawan yang sudah membela negara Indonesia sampai merdeka. Makanya ada juga Hari Pahlawan ya. Itu semata-mata untuk mengenang jasa para leluhur negara Indonesia, jasa para pahlawan yang sudah berjuang mengorbankan nyawanya, hartanya, pikiran, tenaga dan sebagainya untuk merebut kemerdekaan negara Indonesia dari tangan-tangan penjajah. Nah, anak-anakku semuanya, perjuangan menuju kesatuan Republik Indonesia itu ada beberapa fase ya, ada beberapa kejadian juga yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Ya, jadi tidak mudah ya, untuk merdeka itu perlu perang juga. Dulu juga umat Islam sama Rasulullah ingin memerdekakan Islam itu peperangannya luar biasa.
ya. Peperangannya luar biasa. Bahkan dulu perangnya itu langsung berhadap-hadapan, ya. Tidak seperti sekarang modern, ya. Perangnya itu dari jarak jauh, ya. Perangnya itu pakai bom nuklir dan sebagainya. Tapi kalau dulu di zaman Rasulullah, perang itu langsung asli berhadap-hadapan, pedang dengan pedang, keris dengan keris, ya, tumbak dengan tumbak. Itu di zaman Rasulullah untuk memerdekakan Islam, untuk membela Islam. Nah, untuk memperjuangkan negara Indonesia itu juga melawan penjajah secara nyata, ya, melawan penjajahnya secara langsung berhadap-hadapan. Tidak seperti sekarang, ya, seperti umat Islam sering dibom di Palestina, ya, di Hamas, di Gaza. Itu mereka tidak bisa melawan karena penyerangannya pun tidak berhadap-hadapan, ya. Beda dengan berhadap-hadapan secara langsung, itu bisa melakukan perlawanan. Tapi kalau dengan nuklir, ya, dengan rudal dan sebagainya, itu tidak bisa ditahan. Oleh karena itu perjuangan Indonesia juga anak-anak semuanya tidak mudah, ya. Banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi, sekalipun nyawa, harta itu sudah tidak terhitung lagi, bahkan nyawa pun mereka taruhkan untuk kemerdekaan negara Indonesia. Nah, di poin A, perjuangan di berbagai daerah menuju proklamasi. Jadi ada beberapa perlawanan, ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh Indonesia. Ya, ini sama halnya dengan Rasulullah melakukan peperangan untuk melawan orang-orang kafir. Nah, ini Indonesia melawan peperangan untuk memerdekakan negara Indonesia. Tujuannya itu, ya, untuk kemerdekaan negara Indonesia. Yang pertama, ada perlawanan Cut Nyadin, ya, Cut Nyadin. Itu terjadi peperangannya di tahun 1848 sampai 1908. Berapa tahun coba peperangan tersebut? Ya, ini peperangannya bukan 1 hari 2 hari, ya. Peperangannya itu bukan 1 jam 2 jam, tapi ini tahun, ya, hitungannya hitungan tahun. Coba lihat, tahun 1848 sampai 1908. Itu peperangan yang sangat luar biasa, ya. Negara Indonesia yang pada saat itu kondisinya tidak sekuat sekarang, ya, kondisi fisiknya, kondisi ekonominya, kondisi peralatan perangnya dulu tidak secanggih sekarang. Makanya mereka peperangan itu tidak sebentar-sebentar. Peperangan itu lama sekali, tidak hitungan hari, apalagi jam. Ya, hitungannya itu tahun 1848 sampai 1908. Oh, luar biasa kan, ya. Kemudian perang Aceh. Perang Aceh juga berapa tahun tuh? Ya, 1873 sampai 1912. Itu di daerah Sumatera. Itu peperangan perlawanan Indonesia. Ya, ada disebut dengan perlawanan Cut Nyadin. Artinya peperangan tersebut dipimpin oleh Cut Nyadin. Makanya itu disebut dengan pahlawan, ya, pahlawan Cut Nyadin itu. Karena satu, beliau itu sudah memimpin yang namanya perlawanan demi kemerdekaan Indonesia, demi proklamasi. Yang keduanya juga mengorbankan harta, pikiran, tenaga, nyawanya itu sudah tidak terhitung lagi, ya, untuk demi kemerdekaan, demi satu kata, yaitu proklamasi, ya, proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Yang keduanya ada yang disebut dengan perang Diponegoro. Nah, ini Pangeran Diponegoro, ya. Banyak suka ada tuh di uang lembaran kertas, ya. Ada fotonya Pangeran Diponegoro. Itu untuk mengabadikan, ya, untuk mengabadikan sejarah ataupun jasa para pahlawan yang sudah melakukan peperangan demi kemerdekaan negara Indonesia. Itu di daerah Jawa, ya, makanya perang juga di Diponegoro, ya. Kalau Sunda berarti Diponegara, nah, kalau Jawa Diponegoro. Itu terjadi tahun 1825 sampai 1830. 5 tahun tuh, ya. Peperangan Pangeran Diponegoro itu 5 tahun. Oh, luar biasa, ya, perang dulu itu. Tahunan itu, ya, perangnya itu. Tetapi tidak dari tidak pagi sampai sore sampai malam atau sampai pagi, tidak, ya.
Tetapi ketika peperangan dirasa sudah lelah dan sebagainya, maka mereka mundur kembali. Setelah mundur, istirahat beberapa waktu atau beberapa hari, kemudian mengatur strategi lagi, kemudian menggempur lagi atau melawan lagi. Ya kalau tiap jam, tiap detik itu mungkin akan terjadinya pertumpahan darah yang luar biasa ya. Tapi ini peperangannya memakai taktik juga ya, memakai teknik, kemudian juga sistem yang terstruktur, kemudian peperangannya itu tidak seperti yang dilakukan sekarang dalam tawuran ya. Kalau tawuran kan tidak memakai tidak memakai teknik yang bagus ya, tidak memakai juga dengan tidak memikirkan bagaimana caranya supaya ini menang tanpa ada korban. Nah, tidak memikirkan seperti itu kalau tawuran kan ya, bakbuk ya, itu seperti itu. Yang penting mereka selamat sendirinya, tidak memikirkan nama kelompoknya. Itu tidak seperti dulu. Kalau perang di Ponegoro itu ada aturannya ya, maka mereka peperangannya itu tidak sebentar, tidak 1 hari 2 hari atau seminggu 2 minggu, tapi hitungannya itu bertahun-tahun. Oleh karena itu peperangannya lama sekali ya, seperti peperangan tadi Cut Nyak itu berapa tahun, perang Aceh juga sangat lama sekali. Kemudian ada perang Puputan. Ini perang Puputan terjadi di tahun 1848. Ini juga bersamaan dengan perang Cut Nyadin ya. Cut Nyadin itu 1848 sampai 1908. Tapi kalau perang Puputan tidak lama ya, tidak lama seperti yang Cut Nyadin. Perang Puputan itu hanya terjadi 1 kali saja. Itu tempatnya di Bali ya, tempatnya di Bali. Kemudian yang keempat, perang yang dipimpin oleh Pangeran. Kenapa? Oke, nggak apa-apa. Yang keempatnya, perang yang dipimpin oleh Pangeran Antasari, itu di Kalimantan. Ya, Pangeran Antasari juga suka diabadikan dalam uang kertas ya. Uang lembaran kertas itu uang nominal berapa ya? Ada Pangeran Antasari ya, ada Pangeran Diponegoro. Kemudian ada perang yang dipimpin oleh Patimura. Nah, Patimura itu di Kepulauan Maluku. Nah, ini nama-nama pahlawan yang sudah memperjuangkan pra kemerdekaan Indonesia, itu banyak yang diabadikan dalam uang ya, dalam uang kertas yang lembaran. Itu suka ada Antasari, kemudian Patimura, Diponegoro ya. Dulu itu pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan itu suka dimunculkan di nominal ataupun di uang kertas yang nominalnya di atas Rp1.000. Kalau sekarang banyak yang baru-baru ya, misalkan 10.000 itu ya, itu memang tidak terlalu dikenal ya orangnya yang dimasukkan ke dalam uang 10.000 ya. Itu semata-mata untuk mengenang jasa mereka yang memperjuangkan negara Indonesia sebelum kemerdekaan itu ya. Sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia itu sudah melakukan beberapa kali peperangan, bahkan bertahun-tahun peperangan tersebut dilakukan. Ya, semata-mata mereka ingin merebut kemerdekaan dari tangan-tangan para penjajah. Berikutnya Anda semuanya di poin B. Silakan dilihat di poin B. Masa awal pergerakan nasional. Kalau tadi peperangan itu peperangan sebelum merdeka ya, jauh sebelum merdeka. Ini masa awal pergerakan nasional. Timbulnya politik etis atau politik balas budi. Nah, timbulnya politik ini diakibatkan dari adanya eksploitasi yang secara besar-besaran terhadap bangsa Indonesia, baik itu sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Kalian mungkin pernah mendengar dulu ada namanya kerja Romusa ya, kerja Rodi. Itu pekerjaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang tanpa pamrih, yang tanpa gaji, ya, tanpa diberikan imbalan, tanpa diberikan makanan, minum dan sebagainya. Mereka bekerja dari pagi sampai sore tetapi tanpa dikasih gaji.
tanpa dikasih makanan, itu disiksa ya negara Indonesia dalam pekerjaan tersebut. Ya bisa dibayangkan lah ya, sekarang kita mah kalau dikasih pekerjaan 1 jam atau 2 jam tanpa dikasih makan dan minum mungkin akan kelelahan. Ya ini setiap hari bangsa Indonesia pada saat itu dijajah oleh Jepang dan Belanda itu dipekerjakan tanpa dibayar. Ya bagaimana tidak capek, lemas, ya penyakit ataupun juga badan kurus dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka makanan kurang. Makanan kurang dipekerjakan setiap hari. Bayangkan ya. Mungkin ada orang tua kalian atau kakek nenek kalian yang lahirnya sebelum merdeka mungkin mengalami kejadian seperti itu. Ya kejadian susahnya makan, kejadian tidak tenangnya tidur, ya karena pada saat itu masih dalam waktu penjajahan. Mungkin ada kakek nenek atau uyut kalian yang lahirnya sebelum zaman kemerdekaan, itu pasti ada. Kalau masih ada atau masih hidup, silakan kalian boleh diskusi tentang apa yang mereka alami sebelum kemerdekaan. Berikutnya ada beberapa organisasi yang muncul pada saat itu. Ini semata-mata organisasi tersebut untuk melakukan pergerakan, ya melakukan pergerakan supaya Indonesia tidak selamanya dijajah, tidak selamanya diperlakukan seperti itu oleh penjajah Jepang ataupun Belanda. Maka muncullah beberapa organisasi baik yang bersifat nasional ataupun yang bersifat kedaerahan. Yang bersifat nasional diantaranya ada organisasi Budi Utomo. Ya, ada organisasi Budi Utomo, kemudian organisasi Serikat Islam, organisasi Muhammadiyah, kemudian ada organisasi Indis Fartij. Itu bersifat nasional, ya. Jadi tidak hanya di satu daerah saja, tapi bersifat keseluruhan. Ya, bersifat keseluruhan. Organisasi tersebut mewakili anggota-anggotanya itu mewakili dari beberapa daerah, dari beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah itu organisasinya bersifat nasional. Ini mohon untuk dicatat dan diingat, nanti ketika ada dalam soal sebutkan atau diantara organisasi yang bersifat nasional. Diantaranya ada Budi Utomo, ada Serikat Islam, ada Muhammadiyah, dan ada Indis Fartij. Ya, Muhammadiyah itu organisasi tua, ya organisasi lama itu. Sebelum kemerdekaan, ya sebelum pramerdeka itu sudah ada. Kemudian organisasi yang bersifat kedaerahan. Nah, ini ada 2 organisasi yang bersifat kedaerahan. Yang pertama ada Trikoro Darmo. Trikoro Darmo itu didirikan oleh Satiman Wirjo Sanjoyo di Gedung Stovio. Didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. Nah, ini sebelum merdeka juga ya. Sebelum merdeka ini sudah didirikan organisasi yang bersifat kedaerahan yaitu Trikoro Darmo ya atau Jongjapa. Didirikan pada tanggal 7 Maret 1915. Pendirinya adalah Satiman Wirjo Sanjoyo. Ya kalau dulu ejaannya seperti itu ya. J itu DJ, Yo itu jadi J ya, atau C itu jadi TJ. Misalkan Caca jadi Teja ya. CC jadi TJ, yaitu ejaan dulu. Ya ejaan dulu seperti itu. Seperti Soekarno, Soe, Karno ya. Apa namanya? Presiden setelah Soekarno, Soeharto ya, itu tulisannya Soeharto. Itu ejaan-ejaan dulu. Kalau sekarang jarang sekali dipakai ya seperti itu. Tapi masih ada juga yang mengabadikan namanya yang dengan U jadi OE ya, C jadi TJ. Itu ejaan dulu ya, ejaan dulu di zaman prakemerdekaan. Kemudian ada organisasi Jong Sumatranenbon. Jong Sumatranenbon itu didirikan pada tanggal 9 Desember 1917. Ini juga sebelum kemerdekaan. Didirikannya di Jakarta.
ya. Itu merupakan perkumpulan pemuda Sumatera. Ya makanya dinamakan dengan Jong Sumatranen Bon. Ya kalau tadi Jong Japa yaitu dari Jawa Barat. Ini dari Sumatera. Jadi perkumpulan para pemuda Sumatera yang membentuk mempererat hubungan antar murid-murid yang berasal dari Sumatera. Maka dibentuklah sebuah organisasi yang dinamakan dengan Jong Sumatranen Bon. Ya, mungkin kalau sekarang ada organisasi-organisasi tentang perkumpulan para pemuda. Yaitu didirikan tanggal 9 Desember tahun 1917 di Jakarta. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini di poin C ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Mungkin pernah ada yang membacakan tentang teks dari Sumpah Pemuda. Mungkin waktu di SD ya atau pernah menulisnya. Nah, ini di materi PPKN di kelas 7 semester 2 ini dibahas kembali tentang Sumpah Pemuda. Anda semuanya di sini ada 2 kongres. Kongres itu bukan ngawangkong teberes-beres ya, tapi kongres itu adalah diskusi ya. Diskusi walaupun kadang diskusi itu juga waktunya tidak selesai satu kali ya. Kadang disambung lagi ya. Kalau disambungkan dengan orang Sunda mah kongres teh ngawangkong teberes-beres ya, seperti itu. Pada isinya memang sama seperti itu ya, ngawangkong tuh beres-beres. Tapi kalau dalam kongres seperti ini itu ada ujungnya ya, ada endingnya dan ada keputusan yang dihasilkannya. Nah, ini ada dua kongres pemuda ya, ada kongres pemuda 1 dan ada kongres pemuda 2. Kongres pemuda 1 dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1928. Ini sebelum itu ya, sebelum lahirnya Sumpah Pemuda. Karena baru tahun 26 ya. Jadi tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926 para pemuda mengadakan kongres. Ini yang pertama kali. Bertujuan untuk membina kumpulan pemuda dan memajukan serta mempererat persatuan bangsa. Nah, hal penting dari Kongres Sumpah Pemuda 1 adalah, ini mohon dicatat, kalau ingat diingat, kalau tidak ingat dicatat ya, karena nanti ada dalam ulangan. Hal penting apa yang ada pada Sumpah Pemuda 1 atau pada Kongres Sumpah Pemuda 1? Nah, hal pentingnya adalah pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Karena ini sebelum merdeka ini ya. Kejadiannya ini sebelum merdeka. Maka di Kongres Pemuda 1 menghasilkan keputusan atau hal pentingnya adalah harus adanya pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Nah, ini cita-cita pemuda pada saat itu luar biasa ya. Cita-citanya adalah untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan NKRI. Ya, maka mereka dalam Kongres Sumpah Pemuda 1 itu adalah menginginkan adanya pengakuan dan penerimaan cita-cita persatuan Indonesia. Dari siapa? Dari pemerintah penjajah. Ya, dari pemerintah penjajah. Karena mereka ingin Indonesia itu benar-benar terlepas dari penjajahan. Itu di Kongres Pemuda 1. Kemudian di Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28. 2 hari ini ya. 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Jadi 2 tahun setelah Kongres Pemuda 1. Ya, 2 tahun atau 3 tahun setelah Kongres Pemuda pertama. Jadi di tanggal 27 sampai 28 Oktober tahun 1928. Ini menghasilkan Sumpah Pemuda dan keputusan bahwa organisasi pemuda melebur menjadi satu dalam organisasi Indonesia Muda. Nah, jadi organisasi-organisasi yang muncul
sebelum kemerdekaan ataupun sebelum tahun 1928 itu digabungkan menjadi satu, organisasinya dirubah menjadi Organisasi Indonesia Muda. Itu pada tanggal 28 Oktober 1928. Makanya di tanggal 28 Oktober suka diperingati yang namanya Sumpah Pemuda. Ya, suka ada di kalender juga suka tanggal merah ya, ada Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober. Nah, ini mengenang usaha mereka, usaha para pemuda Indonesia pada saat itu dari berbagai bangsa untuk membulatkan cita-cita, untuk mempersatukan visi dan misi supaya Indonesia bersatu. Tujuan utamanya adalah supaya Indonesia merdeka. Nah, ini teks Sumpah Pemudanya. Ya, silakan Ustaz minta bantuannya untuk dibacakan. Silakan yang suka membaca silakan siapa? Ustaz minta Sakif, Sakif silakan bacakan teks Sumpah Pemudanya. Ya, bawahnya aja, bawahnya isi teksnya. Teks Sumpah Pemuda. Oke, terima kasih Sakif. Itu isi teks Sumpah Pemuda. Ya, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiganya berbahasa satu, bahasa Indonesia. Makanya pada saat itu disahkanlah Indonesia itu adalah sebagai bahasa pemersatu. Ya, bahasa pemersatu, bahasa nasional, bahkan bahasa internasional. Ya, karena sekarang itu lebih mudah yang digunakan itu adalah bahasa Indonesia. Ya, orang Arab juga suka belajar bahasa Indonesia. Kemudian orang Inggris belajar bahasa Indonesia, ya. Orang Jepang juga belajar bahasa Indonesia. Jadi ini sebagai bahasa pemersatu. Ya, walaupun bahasa internasional juga bahasa Inggris, bahasa internasional ya. Tapi bahasa Indonesia itu oleh semua kalangan. Bahasa Indonesia itu oleh semua kalangan bisa dikuasai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke slide terakhir ini. Atau ada satu lagi? Oke. D. Peristiwa Rengas Dengklok. Mungkin pernah mendengar sebelumnya tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi di tanggal 16 Agustus 1945. 16 Agustus 1945, satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan. Rengas Dengklok itu adalah peristiwa yang sangat penting dalam perjuangan menjelang proklamasi kemerdekaan. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini apa? Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa penculikan Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta yang dilakukan oleh sekumpulan pemuda seperti Wikana, Sukarni, nah ini saudaranya Soekarno ya. Kemudian Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31. Nah, ini pemuda, tokoh muda ini ya. Tokoh muda yang menculik Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden dan wakil presidennya diculik oleh mereka, dibawa ke Rengas Dengklok. Kenapa diculik? Tujuannya adalah untuk menjauhkan dua tokoh tersebut dari pengaruh kekuasaan Jepang. Ya, setelah mendengar tentang kekalahan Jepang pada saat itu, khawatir Soekarno diambil lagi oleh Jepang. Artinya khawatir diasut lagi atau tidak dimerdekakan atau tidak memproklamasikan. Maka para tokoh pemuda di sini mengambil inisiatif, langsung Soekarno Hatta diculik dan dibawa ke Rengas Dengklok, diamankan.
tujuannya supaya tidak dipengaruhi lagi oleh Jepang. Maka dengan demikian golongan muda ini mengadakan proklamasi itu tidak terhalang, ya tidak terhalang oleh hasutan Jepang nantinya. Nah selanjutnya Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta atas permohonan dari Ahmad Subarjo. Jadi Ahmad Subarjo mengadakan diplomasi, ya, kemudian disetujui oleh tokoh para pemuda tadi, oleh Wikana, Sukarni dan Khairul Saleh. Kemudian sepakat kata mereka dikembalikan lagi Soekarno Hatta ke Jakarta asal dengan syarat harus memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Nah, setelah peristiwa itu di tanggal 17-nya Soekarno dan Muhammad Hatta dikembalikan lagi lah ke Jakarta. Nah, disitulah terjadinya proses proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Nah ini ya, proklamasi 17 Agustus 1945 itu sebagai puncak dari seluruh perjuangan bangsa Indonesia yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945, waktunya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi dilakukan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta, tepat di depan halaman rumahnya Insinyur Soekarno. Jadi di kediaman Presiden Indonesia yang pertama itu memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia. Dibacakanlah di situ teks proklamasi. Begitu anak-anak semuanya, ini perjalanan singkat tentang sejarah untuk proses kemerdekaan negara Indonesia. Ternyata tidak mudah. Ya, banyak sekali tantangannya, peperangannya luar biasa, bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 bulan 2 bulan, tetapi bertahun-tahun mereka melawan penjajahan yang menjajah Indonesia. Mereka itu tidak dalam waktu yang sebentar, tetapi dalam hitungan tahun. Ya, dalam hitungan tahun mereka terus-terusan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah kemerdekaan Indonesia, kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya harus menghargai hasil jerih payah mereka, para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita demi kemerdekaan Indonesia. Mari kita doakan mudah-mudahan yang Islamnya mudah-mudahan mati syahid, ya, dan mudah-mudahan yang bukan Islamnya mudah-mudahan mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala atas perjuangan untuk memerdekakan negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Jangan sampai kemerdekaan Indonesia ini justru kita mengotorinya kembali, bukan mengisi dengan hal-hal yang bersifat positif, ya, tetapi misalnya malah dengan hal-hal yang negatif yang merusak Indonesia, merusak citra bangsa Indonesia. Kita harus ingat dengan perjuangan Kongres para Pemuda, ya, adanya Sumpah Pemuda, adanya organisasi-organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia sampai terakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, mudah-mudahan Indonesia senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu Anda semuanya materi yang dapat Ustaz sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat jadi tambahan ilmu untuk kalian. Untuk selebihnya silakan kalian bisa membaca dalam buku paket. Di situ insya Allah materinya juga sudah ada, sudah lengkap. Ini Ustaz hanya meresume saja, merangkum supaya kalian kalau mencatat boleh yang ini saja catatnya biar tidak terlalu banyak. Jadi silakan nanti Ustaz akan sharekan di grup kelasnya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan ditutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.